A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Masiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur sumangga sareng-sareng tansah kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Njawit kanugrahan kanikmatan ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillah kita maksih dipun paringi gesang dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kesempatan, kekuatan saged nindakaken saperangan dawuh saking Allah Subhanahu wa taala inggih punika salat maghrib kanthi berjamaah. Malah malih kita lajengaken wonten ing dalu punika kanthi thalabul ilmi. Mugi sedaya menapa ingkang kita tindakaken saestu tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang saleh ingkang dadosaken kita mangke saged kempal manunggal wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kunjuk katur dumateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng sekeluarganipun, para sahabat-sahabatipun, ugi dumateng sedaya para pendherekipun, langkung-langkung kang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul. Lan mugi-mugi panjenengan dalasan kula saestu pinaringan hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala saengga kita sedaya saged dados umatipun ingkang tansah setya tuhu ngestakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasul sehingga yaumil kiamah panjenengan dalasan kula pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Para ibu bapak ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang kula tresnani, dalu punika kita nglajengaken tafsir surah An-Naziat ingkang kala wingi kita sampun bahas ngantos ayat ingkang kaping setunggal. Dados kala wingi nambe kita bahas ayat setunggal, kita mangke lajengaken wonten ing ayat-ayat ing candhaipun. Saderengipun kita bahas, sumangga kita waos surat An-Naziat ayat setunggal dumugi ayat sekawan welas. Samangke kula waos rumiyin panjenengan nirakaken nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta was-sabihati sabha
Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'u harratifah. Qulubu yauma idhi wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bisahirah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sampun kita waos surat An-Naziat. Ayat ingkang kaping setunggal dumugi ayat 51. Bapak Ibu, kalau ini kita sampun bahas surat An-Naziat ayat ingkang kapisan ingkang sinaosa nembe setunggal ayat. Kalau ini bahasanipun lumayan panjang. Wan nazi'ati gharqa, napa niku demi malaikat-malaikat ingkang mencabut nyawa dengan keras. Nah, ayat ingkang kapisan punika kalau kita sampun bahas, bilih Allah damel setunggalipun malaikat khusus kagem mencabut nyawa manusia, lan ingkang nyabut nyawa manusia niku sinaosa petugasipun khusus. Ternyata masih dikhususkan lagi enten sing nyabut khusus untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkang boten iman. Nggih punika dipun sebutaken malaikat punika naminipun An-Nazi'at. Malaikat ingkang mencabut nyawa dengan keras. Kalau ingin sampun kita kisahaken kados pundi nasib nyawa orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ia harus dicabut oleh malaikat-malaikat yang sangat keras? Sebab nyawa manungsa ingkang boten iman dumateng Allah Subhanahu wa taala niku pun kebacut ngoyot. Napa niku? Pun kebacut ngoyot. Maknanipun napa? Terlalu cinta kepada dunia sehingga mereka itu mboten purun dipindah saking dunya dumugi akhirat. Maka disiapkan malaikat-malaikat yang sangat keras. Dan malaikat itu dikisahkan wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang ingkar pada Allah itu adalah malaikat yang sangat mengerikan. Raine ireng, gede dhuwur, medeni pun pokoke medeni lah ngoten. Nah,
Sampai Nabi Adam alaihissalam ketika beliau minta kepada Allah didudoi malaikat sing nyabut nyawa orang kafir itu sampai koma selama 7 hari 7 malam saking gegirisine malaikat itu. Nah, ingkang salajengipun kita badhe bahas wonten ayat ingkang kaping kalih Allah ngendikaaken wan nasitati nasta. Lan Allah Subhanahu wa taala menika ndamel malaikat-malaikat ingkang mencabut nyawa dengan halus, dengan lembut. Niku naminipun malaikat nasitot. Nek malaikat yang mencabut keras niku an-naziat naminipun, malaikat ingkang mencabut dengan lembut niku nasitot. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kala wingi sampun kita kisahaken kados pundi peristiwa atau cara ketika malaikat itu menyabut nyawa orang-orang yang tidak iman pada Allah. Maka yang kedua, Allah menceritakan tentang malaikat yang menyabut nyawa orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sejatosipun tiang ingkang badhe sedo orang yang mukmin itu ketika akan meninggalkan dunia, maka kepadanya diturunkan malaikat-malaikat ingkang malaikat punika cahaya mereka itu nopo wajahnya padang jinglang kados dene sengenge. Dados kalau malaikat yang mencabut orang yang kafir itu wajahnya gelap gulita hitam, tetapi kesebalikannya malaikat yang mencabut nyawa manusia yang beriman itu wajahnya bersinar terang kados dene sengenge. Maka ketika itu mereka duduk di samping calon mayit itu sejauh mata memandang. Artinya malaikat itu sangat besar, bahkan berjajar sampai ke langit. Itu ada pasukan yang siap untuk menjemput mayat atau nyawa orang-orang yang beriman kalau wau. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelasaken pilih malaikat pencabut nyawa itu datang dan duduk di dekat kepala seorang manusia yang akan dicabut nyawanya itu. Kemudian ketika dia orang yang beriman, malaikat itu berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disebut dengan lembut, dipanggil dengan indah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, kenapa jiwa orang yang beriman itu tenang ketika akan dicabut nyawanya? Karena selama mereka di dunia itu mereka rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia dijemput, nyawa itu sudah siap. Persis kados awake dhewe diumumke sesuk-esuk jam 6 piknik ngoten. Kira-kira persiapane saka sore iki pun persiapan ngoten nggih ta Pak nggih. Nah, ketika kita akan piknik sesuk-esuk jam 6 niku, saiki barang-barang wis disiapke kabeh, dompete disiapke, HP dicas nganti kebak, engko jek nggawa napa? Power bank ngoten niku. Semuanya sudah disiapkan. Sehingga dereng nganti bise teko pripun Pak? Pun do mlumpuk to nggih, pun do mlumpuk ngoten. Nah, beda nek kula panjenengan sedaya napa dengan kejadian yang berbeda. Maka seperti itu orang yang beriman kepada Allah itu sudah siap menerima jemputan dari Allah Subhanahu wa taala akan dijak piknik itu mereka sudah siap-siap. Maka ketika sudah siap, malaikat itu mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa manusia,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai digambarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa ruh nyawa manusia yang dipanggil itu irji'i ila radiyatam mardiyat, irji'i ila rabbika radiyatam mardiyah, keluarlah dengan puas dan penuh dengan keridhaan Allah niku, nyawa niku medal kados dene napa jenenge toya tenggen ketel ngoten terus dicurke nggih napa nggih gelas. Dadi nyawa niku metu kaya mancur niku. Rasane mboten enten hambatan, langsung mengalir dengan lancar. Nah, sasampunipun roh itu keluar, maka seluruh malaikat yang mendampingi malaikat maut itu, mereka yang sudah membawa kain yang halus, beda dengan orang yang kafir kemarin, dibawakan kain yang sangat kasar dari neraka. Sementara orang yang beriman itu sudah dibawakan kain yang sangat halus, dan begitu nyawa itu keluar, gage-gage malaikat itu menyambutnya, menyelimutinya, dan kemudian dibawa langsung terbang ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan baunya nyawa orang yang beriman niku aromanya sangat wangi. Benten kalian orang yang kafir kalau wingi dipun criosaken baunya sangat busuk, sehingga ketika nyawa itu keluar dari tubuh manusia niku sudah tercium bau busuknya sampai di langit. Sama dengan orang yang beriman, banyak perbedaannya ketika dia keluar nyawanya, maka aromanya itu sangat wangi dan kemudian bau itu sampai menembus langit. Nah, kemudian setelah dibawa oleh para malaikat itu, maka para malaikat-malaikat yang keliwatan oleh malaikat pembawa jenazah, pembawa ruh itu, mereka semuanya bertanya, siapa ruh ini? Siapa manusia ini? Kok nganti baunya sangat wangi? Maka dikatakan dalam hadis itu bahwa ini adalah orang disebut namanya si A, si Fulan ngoten, sesuai dengan namanya yang terindah di muka bumi. Ini adalah Fulan bin Fulan. Ini adalah Fulanah bin Fulan, binti Fulan. Maka disebutkan namanya iki si A ngoten. Nah, kemudian oleh para malaikat itu karena melihat atau mengetahui siapa itu, maka mereka mendoakan kepada nyawa itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian roh itu sampai ke langit. Kalau di orang yang kafir kemarin ketika sampai di langit niku langit tidak mau membuka, tidak mau terbuka, maka nyawa itu, ruh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dilemparkan kembali ke bumi. Sementara nyawa orang yang beriman itu, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuliskanlah ia di kitab Iliyin. Kitab Iliyin itu adalah kitab yang menulis nama-nama orang yang beriman yang akan dimasukkan ke dalam surga. Niku wis ditulis siji-siji tenggen kitab niku. Maka setiap dia orang beriman meninggal dihadapkan kepada Allah, diterima ruhnya itu, dan kemudian disebutkan, maka wahai malaikat penulis kitab itu, tuliskan namanya di kitab Iliyin, kitab yang khusus untuk mencatat nyawa orang-orang yang beriman. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kembalikanlah ia ke dunia, karena sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan aku mengembalikan mereka kepada tanah, dan aku pun akan mengeluarkan dia dari tanah.
Dados ruh itu dibawa ke atas, dilapurke kali Gusti Allah, niki Gusti Allah pun kita cabut ngoten. Oke. Sudah ini dicatat di kitab Iliyin. Kemudian setelah sampai di sana dikembalikan ke bumi. Kalau kemarin orang yang tidak beriman maka akan dilemparkan dari langit dengan lemparan yang sangat keras. Tetapi ketika orang itu beriman maka ia dibawa terbang dengan penerbangan yang yang lembut, dan kemudian ia sampai di tanah lagi, dan satu saat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah lagi. Maka roh-roh orang yang beriman itu kemudian dipun balekke teng jasadnya, dikembalikan ke jasadnya, dan kemudian didudukkan oleh para malaikat. Dados dilungguhke, lajeng kemudian datanglah dua malaikat namanya Mungkar dan Nakir. Malaikat spesialis ujian kubur. Dia datang ke situ untuk menanyakan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya man rabbuka. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Nyawa ketika di dalam alam kubur itu ditanya sapa Tuhanmu, siapa Gustimu, ngoten. Nek awake dhewe isih teng donya isih urip ngeten iki, mulut kita ini masih menjadi kekuasaan kita, sehingga awake dhewe iso ngomong sak geleme, ngomong sak kersane awake dhewe. Tetapi ketika ini sudah menjadi ruh, alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah alam akhirat, manusia itu tidak punya kekuasaan terhadap mulutnya. Sehingga dia akan berkata sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Persis kalau rumiyin sampun kita aturaken, umpama nyun sewu, orang niku nek kulino ngendikan sing awon misuh ngoten, niku nek kesandung sing metu misuh nopo istighfar. Mesti sing mantep ngoten niku to nggih. Nggih niku otomatis ngoten niku. Nah, maka sama ketika orang itu sudah jadi ruh, dia tidak akan bisa bicara kecuali dengan apa yang sudah biasa ia lakukan. Refleksnya itu akan muncul sesuai dengan apa yang biasa dia lakukan. Beda ketika seorang mukmin niku kulino zikir, kesandung innalillah, kemudian angop astagfirullah, wahing alhamdulillah ngoten niku, maka dia lisan ini akan terbiasa ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka dia akan bisa menjawab Tuhanku adalah Allah. Akan mudah karena setiap saat, setiap waktu beliau di dunianya sudah mengucapkan itu. Maka kemudian ditanya lagi, man dinuka, opo agamamu? Apa agamamu? Dan begitu pula dia akan menjawab sesuai apa yang ada di dunia. Ketika manusia itu tidak beriman pada Allah, tidak mau menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, ia tidak akan mampu menjawab sesuai yang diharapkan oleh pertanyaan malaikat itu. Maka ketika orang itu beriman, dia akan bisa menjawab bahwa agamaku adalah Islam. Sebab teng donya ya wis nindakake salat, ya wis syahadat, ya wis poso, ya wis zakat. Nek haji bukan bukan kewajiban kecuali kalau sudah mampu. Nah, maka kemudian dia akan bisa menjawab itu karena dia sudah melakukannya. Ketika di dunia dia tidak mampu melakukan, bahkan ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jawaban itu tidak akan bisa keluar. Kemudian ditanya tentang siapa nabimu? Siapa nabimu? Maka orang yang beriman itu akan bisa menjawab bahwa nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dia umatnya Nabi Nuh, maka dia akan menjawab nabinya adalah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya, sesuai dengan zaman di mana ia diutus nabi-nabinya. Nah, kemudian ketika ditanya berikutnya adalah pertanyaannya, apa yang kau ketahui tentang benda ini? Benda ini adalah ditunjukkan oleh malaikat Al-Quran. Maka di sana orang-orang yang beriman akan menjawab bahwa itu adalah kitabullah Al-Quran. Aku biasa membacanya dan aku beriman kepadanya dan aku membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan hal seperti itu maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dari langit, memerintahkan kepada para malaikat, wahai hambaku, benarlah apa yang dijawab olehnya, maka hamparkanlah kepadanya surga dan bukakanlah salah satu pintu surga untuknya. Jadi Bapak Ibu, ketika di alam kubur itu, kados dene orang yang kafir kemarin, mereka sudah mendapat iklan, sudah mendapat DP niku napa? Uang muka. Apakah dia nanti di surga apa di neraka itu sudah diberikan uang mukanya di alam kubur. Kata Allah, ketika orang itu tidak beriman maka bukakanlah neraka, maka dimasukkanlah asap yang sangat panas ke dalam kuburnya yang akan menghancurkan dirinya. Begitu pula ketika orang-orang yang beriman, maka dibukakanlah pintu surga dan terciumlah bau surga di sana dengan sebuah bau yang sangat wangi dan kondisi kehidupan yang sangat nyaman, lebih nyaman daripada di ruang AC. Terus enak karena di sana sudah dibukakan salah satu pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika jenengan mendengar berita, melihat berita, ada makam yang dibongkar sudah ratusan tahun, kok nopo masih wujud utuh jenazahnya, kemudian kain kafannya pun tidak rusak, itu karena orang-orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu pula, jenengan pernah menyaksikan ketika menggali kuburan, itu ada tulang-tulang yang sudah hancur berserakan. Kenapa? Karena itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus para ulama menafsirkan tentang kisah-kisah yang terjadi di dalam kubur itu, mereka menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah bahwa siksaan itu ataupun kenikmatan di kubur itu akan diterima baik ruh maupun jasadnya. Jadi dua-duanya mengalami. Nah, maka inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala peringatan dumateng kita, wan naziati gharqa wan nasitati nasta. Dan Allah menciptakan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan juga Allah menciptakan malaikat khusus yang menyabut nyawa dengan lemah lembut, dan itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Nah, maka hadirin wa hadirat rahimakumullah, kemudian setelah dikisahkan tentang dua kejadian antara manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman itu, maka sesungguhnya Allah ingin mengatakan tentang nanti akan datang hari bangkit, hari kebangkitan. Kenapa disebutkan dengan kematian-kematian? Karena sesungguhnya manusia itu akan bisa berpindah dari dunia menuju akhirat ketika dia jalan satu-satunya adalah mati. Jalan satu-satunya adalah mati. Begitu pula bayi yang berada di alam rahim itu akan bisa keluar ke dunia, jalan satu-satunya adalah lahir. Baik lahire metu dalan napa lahire metu cendelan. Ngoten nggih. Nah, niku mereka akan bisa mengalami di dunia
ketika dia sudah lahir. Nah, ketika manusia pindah ke akhirat, satu-satunya jalan adalah mati. Maka nanti ketika yaumul akhir, manusia niku enten sing jek urip, maka dibuatlah hari kiamat untuk nopo? Untuk mematikan semua yang masih hidup, kemudian dipindahkan ke dalam akhirat. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada seri yang berikutnya di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan malaikat-malaikatnya yang lain dengan kalimat wasabihati sabha. Maknanipun, dan para malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan sangat cepat. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu bergerak dengan cepat. Bahkan kecepatan malaikat itu melebihi kecepatan cahaya. Melebihi kecepatan cahaya. Maka kalau cahaya itu kecepatannya luar biasa. Nek jenengan duwe baterai sokle ngoten niku, jenengan sorot klik ngoten, sorote niku langsung tekan langit. Nggih mboten. Nah, beda. Jadi kalau pesawat terbang itu melebihi kecepatan suara. Jadi weng ngoten niku jenengan tileki pripun Pak? Wis rene karena pesawatnya luwih dhisik daripada suarane. Artinya kecepatannya itu melebihi kecepatan suara sehingga barangnya wis tekan kono, suarane lagi tekan awake dhewe. Lah beda dengan cahaya, cahaya niku tekan sik. Jadi dia kecepatannya sangat tinggi. Nah, tetapi malaikat itu ternyata punya kecepatan yang jauh lebih cepat daripada cahaya. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nalikanipun Rasulullah niku Isra Mi'raj, maka dikisahkan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, itu namung sewengi, langsung balik. Karena nopo? Kecepatan yang membawa Rasulullah itu adalah kendaraannya barkun, buraq, yang itu didampingi oleh malaikat Jibril dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Bapak Ibu, nek kula panjenengan sedaya kersa maos wonten ing ilmu pengetahuan jarak antara bumi dengan langit niku kalau versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langit satu dengan langit yang lainnya dari bumi ke langit pertama itu adalah 50.000 tahun perjalanan cahaya. Jadi jaraknya 50.000 tahun perjalanan cahaya. Artinya kecepatan itu tinggi cahaya niku, tetapi bisa ditempuh tekan langit niku 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jangan bayangke umpama jenengan numpak sepeda motor ngebut utawa jenengan sing pun nate teng tol numpak ning tol niku kecepatan 150 niku kan mboten krasa koyoke guralun-alun ngoten. Nah, niku nek 150 meter per jam mlakune niku ora nganggo mandek 50 tahun. Pirang kilometer niku. Jaraknya sangat jauh. Nah, maka malaikat ini karena punya tugas kudu munggah meduk niku wau enten sing nyabut nyawa, enten sing nopo kedah membawa nyawa itu ke langit Allah niku, maka kecepatannya sangat jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, dan ini dikisahkan jarak-jarak antara planet satu dengan yang lainnya itu juga dengan jarak yang sangat jauh. Langit satu dengan langit yang lain 50.000 tahun perjalanan. Maka ketika menempuh langit satu sampai langit 7 niku berarti 50 ping 7. Pinten niku 50 ping 7? 350 ya. 350.000 tahun. Ngoten. Dan bayangke 350.000 tahun mlaku terus ngoten tekan ngendi kira-kira. Nah, awake dhewe niki rong nganti 50 tahun to nggih. Sing urung utawa sing kliwat ya wis enten ngoten. Nah, niku wis tekan ngendi-endi. Niku nek dikon mlaku terus ora mandek, maka jaraknya akan sangat jauh sekali. Nah,
Dan ternyata kemudian kenapa malaikat itu diperintahkan seperti itu? Wasabihati sabaha, dan mereka itu malaikat yang turun dengan sangat cepat karena mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat juga wasabiqati sabqa, dan ada malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya dia punya kecepatan yang lebih cepat tadi, seperti kecepatan cahaya pun akan bisa dikalahkan oleh malaikat. Kenapa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima, fal mudabbirati amro, agar nopo malaikat itu bisa mengatur urusan-urusan manusia di dunia. Fal mudabbirati amro, karena malaikat ini ditugaskan oleh Allah ngatur seluruh urusan manusia. Ada malaikat yang disuruh ngatur untuk memberikan rezeki, malaikat Mikail memberikan rezeki kepada kita. Kemudian malaikat yang lainnya termasuk malaikat Jibril itu juga ditugaskan untuk setiap hari ke dunia itu untuk mengatur seluruh pasukan-pasukan Allah. Bagaimana angin harus bergerak, mana yang kudu udan, mana sing boten udan, niku semua yang urus para malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gur kantun dawuh ngoten, maka malaikat itu semuanya akan mengurus. Maka ketika dia butuh mengurus segala sesuatu niku dibutuhkan kecepatan-kecepatan yang sangat tinggi. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat niku nyun sewu ketok ngoten, maka kondisi alam ini jenengan akan melihat malaikat niku teng jeligut ngoten. Teng jeligut niku napa? Wis pokoke sibuk ngoten niku munggah medhuk ngoten niku. Nah, untung Allah Subhanahu wa taala niku mboten membuat pandangan mata kita niku iso ngetne malaikat. Nek iso ngetne malaikat jenengan malah napa? Semaput kira-kira. Nggih, wong kok teng jeligut ngoten nggih. Nah, dan di dunia itu ada tanda-tanda ketika malaikat turun dan lain sebagainya, termasuk malaikat yang bergantian tugas, jaga pagi, jaga siang, sip malam, itu ada jam-jamnya. Maka di sana ada namanya suruk, ada terbitnya matahari, kemudian ada duha. Jenengan kalau kulino, jenengan ngadang suruk, ngadang duha, niku akan nopo ada tanda-tandanya sebenarnya. Allah itu ketika malaikat itu diturunkan, maka nopo jenenge hewan-hewan namanya jago itu akan nopo? Akan kluruk. Jadi kenapa jago kluruk itu? Karena mereka melihat malaikat. Itu bedanya kita dengan hewan. Kalau jenengan melihat keledai niku meringkik terus ketakutan, maka di situ ada setan. Nah, maka jenengan kalau nggak percaya, niku ketika di dekat makam, niku rata-rata ketika ada ayam, niku ketika ada orang yang meninggal, malaikat turun itu, nopo ayam-ayam itu seakan-akan resah karena melihat apa yang terjadi dan mendengar apa yang terjadi di alam kubur, ngoten. Nah, maka jenengan ketika nopo mendengar ada nopo jago kluruk, itu tandanya malaikat turun, dan pada saat itu jenengan punya waktu yang sangat ijabah untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jenengan nandani juga ketika duha itu datang, maka di situ kluruk, jago itu kluruk. Karena malaikat itu bergantian sip. Begitu pula ketika dini hari. Kenapa orang dulu itu menggunakan jago kluruk sebagai jam? Karena itu sudah diatur oleh Allah bahwa malaikat itu turun sesuai dengan jam sipnya, ngoten. Jam sipnya, sehingga jago kluruk itu membangunkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus semuanya sebenarnya sudah dipun ciptakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat teratur. Hanya kadang kala awake dhewe niku boten gatekke ngoten, boten gatekke. Nah, maka hadirin wa hadirat rahimakumullah, itulah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fa insyaallah semua yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan kita orang yang beriman wajib untuk mengimaninya dan kemudian menyiapkan diri kita agar kita itu bisa mendapatkan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat dan dijauhkan dari segala siksanya. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.